Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anugrah Dwi Septiana Putri dengan NIM B1B1230007 dengan mata kuliah Manajemen Proyek. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembengkakan biaya pelaksanaan proyek-proyek pembangunan atau pemeliharaan di Kabupaten Probolinggo. Pembengkakan biaya adalah suatu kejadian di mana biaya konstruksi proyek yang dikeluarkan melebihi batas perencanaan yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan kerugian yang signifikan bagi kontraktor. Pembengkakan biaya atau cost overrun secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan sumber akibatnya, yaitu yang pertama akibat kontraktor, yang kedua akibat pemilik proyek, dan ketiga akibat di luar kemampuan kontraktor dan pemilik proyek. Dalam proses perencanaan dan penjadwalan yang perlu dipahami adalah faktor-faktor yang melatar belakangi pembuatan jadwal proyek. Pemahaman faktor-faktor dilakukan dengan mengkaji tahapan-tahapan, diantaranya adalah penjadwalan aktivitas-aktivitas proyek yang pada dasarnya adalah menentukan kapan suatu aktivitas harus dimulai dan berakhir. Proyek pembangunan jalan di berbagai daerah terus dikembangkan. Dalam pelaksanaannya harus melewati perencanaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan transportasi jalan raya pada daerah tersebut, terutama keserasian antara beban dan kepadatan lalu lintas kendaraan dengan kemampuan daya dukung jalan, jaringan jalan di pusat pertumbuhan, pusat produksi, dan yang menghubungkan pusat produksi dengan daerah pemasaran. Konstruksi jalan raya merupakan suatu konstruksi yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memikul beban lalu lintas kendaraan yang melintas di atasnya tanpa mengalami perubahan struktur pada permukaan jalan tersebut. Dengan berkembangnya angkutan darat, terutama kendaraan bermotor, yang meliputi jenis ukuran dan dalam jumlah, maka masalah kelancaran arus lalu lintas, keamanan, kenyamanan, dan daya dukung dari perkerasan jalan harus menjadi perhatian. Dalam upaya mewujudkan proyek pembangunan jalan secara terpadu ditempuh kebijaksanaan pengembangan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, potensi sumber daya manusia, potensi pembangunan sektor lainnya, dan pemilihan teknologi yang tepat. Dari hasil evaluasi pada pelaksanaan pekerjaan proyek-proyek pembangunan pemeliharaan jalan di Kabupaten Probolinggo pada tahun anggaran 2014, dalam pelaksanaannya terindikasi banyak mengalami pembengkakan biaya pelaksanaan pekerjaan dari biaya yang sudah ditentukan. Hal ini terbukti dengan terlihatnya pekerjaan yang selesai dikerjakan diperkirakan mengalami pembengkakan biaya mencapai 1-3% yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu strategi untuk mengatasi pembengkakan biaya pelaksanaan proyek-proyek pembangunan pemeliharaan jalan di Kabupaten Probolinggo adalah yang pertama yaitu dari kontraktor. Harus memperkerjakan tenaga pengawas lapangan yang berpengalaman dan mampu mengarahkan, mengontrol, serta mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, harus memperhatikan dan mengikuti prosedur pengawasan proyek yang sudah disepakati. Yang ketiga, harus menambahkan tenaga kerja terampil baik dari dalam maupun dari luar daerah, serta sering memberikan pelatihan dan pengarahan pada tenaga kerja. Yang terakhir yaitu harus memperkerjakan tenaga mandor yang berpengalaman dan terdidik secara cekatan dalam pengawasan dan pengendalian pada saat pelaksanaan proyek. Yang kedua dari konsultan, yaitu yang pertama harus memperkerjakan tenaga pengawas lapangan yang terdidik dan berpengalaman serta mampu mengarahkan, mengontrol, dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, harus memperhatikan dan mengikuti prosedur pengawasan proyek yang sudah disepakati. Yang ketiga, melakukan pengawasan yang lebih intensif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai jadwal dan spesifikasi yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu saran untuk menyarankan kepada pihak-pihak yang terkait agar lebih memperhatikan hal-hal tersebut, yaitu antara lain yang pertama, konsultan harus melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap pekerjaan kontraktor sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari spesifikasi dan metode pelaksanaan.
Yang kedua, diharapkan mandor dan tenaga kerja yang bekerja pada proyek pembangunan maupun pemeliharaan jalan harus memiliki pendidikan dan pengalaman kerja yang baik sesuai dengan bidangnya. Yang ketiga yaitu dari owner atau pemilik proyek, yaitu yang pertama harus memilih pengawas lapangan yang terdidik, berpengalaman, serta mampu mengontrol dan mengendalikan pelaksanaan proyek di lapangan. Yang kedua, melakukan pengawasan dan evaluasi pekerjaan secara kontinu dan berkala sehingga keterlambatan ataupun permasalahan dapat dicegah lebih dini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan dari penjelasan saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.